Oke, selamat pagi kepada semua siswa kelas 12 SMA 1,1. Kali ini kita akan belajar tentang topik potensial listrik ya. Lihat di halaman 66 ya. Lihat di bukunya halaman 66. Situ dibuat potensial oleh beberapa muatan titik. Oke, saya buat dulu judulnya nak ya. Potensial oleh beberapa muatan titik. Oke, kalau kita misalkan ada 3 muatan misalnya, ini contohnya enak ya. Ini 3 muatan, muatan pertama, muatan kedua, dan di sini adalah muatan ketiga. Ya. Kemudian ketiga muatan ini terpisah pada jarak tertentu dari suatu titik. Kita misalkan titiknya itu adalah titik P misalnya ya. Ini misalnya titik P-nya. Langsung kita namai titiknya di situ adalah P. Oke, maka berapa nilai potensial listrik di titik P tersebut? Ya, berarti potensial listrik di titik P tersebut adalah gabungan dari potensial listrik pada karena muatan pertama, di sini kan ditulis Q1, karena muatan kedua Q2, dan karena muatan ketiga Q3. Di mana di sini ada jaraknya masing-masing R1, di sini R2, di sini R3. Oke, maka besarnya potensial totalnya, V totalnya, samalah itu dengan V1 tambah V2 tambah V3, gitu ya. Oke, bagaimana kalau misalnya muatannya lebih dari 3, misalnya 4, 5, atau muatannya 2, gitu ya. Maka secara umum rumusnya seperti ini. Nah, rumus umumnya aja saya buatkan ya. Rumus umumnya seperti ini. V itu gabungan antara V1 plus V2 plus seterusnya sampai V ke N, gitu kan. Nah, maka bisa kita buat nilai dari V-nya itu sama dengan K Q1 per R1 tambah K Q2 per R2 tambah K Q3 per R3 dan seterusnya. Jadi nilai K-nya ini kan selalu atau senantiasa tetap, maka besarnya potensial listriknya bisa kita rumuskan seperti ini. Rumuskan aja gini dia, potensial listriknya.
V itu sama dengan K dikalikan dengan sigma. Berapa muatannya? Q dibagi dengan R. Misalnya kita buat I-nya mulai dari 1 ya. I-nya mulai dari 1 sampai dengan N gitu ya. Oke, ini QI per RI. Oke, inilah konsep dasarnya ya, Nak ya. Konsep dasarnya untuk potensial listrik pada beberapa muatan titik. Ya. Oke, silakan dituliskan sebentar. Oke, jadi sudah dituliskan, maka saya hapus dulu materinya. Saya minimize ya. Oke, sekarang kita mau menentukan berapa nilai dari potensial listrik. Contoh soalnya langsung ke soal nomor 1 ya. Nomor 1. Misalnya kita punya 3 muatan ya. Misalnya kita punya 3 muatan. Di sini adalah muatan pertama, ini Q1, di sini muatan kedua, Q2, dan di sini ada muatan ketiga, Q3. Jadi ketiga muatan ini memiliki jarak tertentu terhadap titik P misalnya ya. Misalkan di sini adalah jaraknya. Ini R1, kemudian di sini R2-nya, dan di sini R3-nya. Oke, kita tulislah di sini R1. Ini R1 ya, Nak, R1. Di sini R2, di sini R3. Misalnya di sini ada 3 muatan. Di sini Q1 4 mikrokolom. Q2 misalnya di sini 8 mikrokolom ya, mikrokolom. Kemudian di sini Q3 kita misalkan minus 6 mikrokolom. R1, R2 dan R3 nilainya sama ya. R1, R2, R3 nilainya sama, misalnya 10 cm. Oke, sekarang kita ditugaskan untuk mencari berapakah nilai V di titik P. Jadi Bapak buatkan di sini titiknya ini adalah titik P ya. Wis, ya, Nak. Saya hapus dulu. Jadi Bapak buatkan di sini titiknya adalah titik P di sini. Ya, di tengah-tengah itu. Oke, tinggal kita masukkan nilai dari V potensial di titik P itu adalah V1 tambah V2 tambah V3. Oke, jadi nilainya ini adalah K dikalikan dengan Q1 dibagi R1 tambah Q2 dibagi R2 tambah Q3 dibagi R3. Kebetulan, Nak, R1, R2 sama R3 itu nilainya sama. Berarti bisa kita langsung masukkan ke persamaan potensial listrik di titik P itu adalah K dibagikan dengan R kali dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom kuadrat dibagi dengan dibagi dengan R-nya adalah 10 cm, berarti 10 pangkat minus 1 meter. Kali, tambahkan lain, Nak. 4 tambah 8, 12, kurang 6. Berarti kan saya buat aja karena ini masih soal pertama ya, Nak ya. Saya buatkan aja 4 tambah 8
kurang 6. Mikrokolom. Mikrokolom itu adalah 10 pangkat negatif 6 kolom. Ini ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiganya ini. Jadi di ketiga sudut segitiga ini ditempatkan misalnya muatan ya nak ya. Ditempatkan muatan. Ini misalnya di sini muatan 1 ya. Di sini muatan 1, di sini muatan 2, di sini muatan 3. Oke. Jadi jarak antara ketiga muatan ini adalah misalkan adalah R misalnya ya. Oke. Ini misalnya adalah R, R, R. Berarti ini adalah segitiga sama sisi. Oke. Kemudian ini kita buatkan muatannya. Q1 misalnya adalah Q. Kemudian Q2 sama dengan ini Q2 ya nak. Misalnya di sini Q2 sama dengan minus 3Q. Kemudian di sini Q3 sama dengan 5Q. Oke, jaraknya itu. Yang ditanya adalah berapakah potensial listrik pada salah satu titik. Misalnya kita tempatkan titiknya adalah di sini misalnya. Nah. Ini di situ di tengah-tengah ini. Tengah-tengah ini misalnya kita namai di sini adalah titik P. Oke, berarti jaraknya muatan 3 ke titik P ini adalah setengah R. Berarti kita tulis di sini ini R3. Di sini adalah R2. Dan R1-nya dari sini ke sini. R1. Berarti bisa kita tentukan bahwa nilai dari R3-nya sama lah itu dengan setengah R. Kemudian R2-nya itu adalah setengah R. Kemudian R1-nya ini sama lah itu dengan ini. Kita gunakan teorema Pythagoras. Ini kan sisi miringnya, nak. Sisi miringnya, ini sisi tegaknya. Ini sisi miringnya, ini sisi datarnya. Sisi tegaknya ini R1. Berarti untuk mendapatkan R1 itu, sisi tegaknya itu adalah akar dari R kuadrat dikurangi dengan setengah R kita kuadratkan. Oke, sama dengan akar dari R kuadrat dikurang seperempat R kuadrat. Ya, berarti R kuadrat kurang seperempat R kuadrat itu adalah akar dari 3/4 R kuadrat. Berarti akar 3/2 R. Ya, itulah nilai dari R1-nya. Oke, sekarang kita tentukan berapa nilai potensial listrik di titik P itu. Berarti potensial listrik di titik P itu sama lah itu dengan V1 tambah V2 tambah V3. Berarti kita masukkan K dikalikan dengan Q1 per R1 plus Q2 per R2 plus Q3 per R3. Oke, tinggal kita masukkan K dikali Q1-nya adalah Q kecil dibagi R1-nya yang ini. Akar 3/2R tambah Q2-nya adalah min 3Q.
per R2-nya adalah setengah R tambah Q3-nya 5Q kan, 5Q dibagi dengan setengah R. Oke, yang ada nuansa R-nya ini pindahkan ke kiri. Berarti K dibagi dengan R kali 2 per akar 3 tambah. Tapi karena di sini tanda kurang, kita buat minus ya, minus 6 ya kan, minus 6. Q-nya ini yang Q ini kita keluarkan saja ya. Sini minus 6 tambah 10 gitu ya. Nah, jadi nilainya sama dengan K dikalikan dengan Q per R kali 2 per akar 3. Ini kita rasionalkan. Berarti akar 3 per akar 3 tambah minus 6 tambah 10 itu adalah 4. Dah, tinggal kita masukkan K Q per R kali 2 kali akar 3, 2 akar 3 per 3 plus 4. Oke, itulah nilai potensial listrik di titik P tersebut. Oke, silakan ditulis sebentar. Oke, kita ke selanjutnya yang nomor 3 ya. Yang nomor 3. Tempat muatan ya. Tempat muatan. Sini Q1, di sini Q2, kemudian Q3 dan terakhir di sini adalah Q4. Ya. Jadi dari keempat muatan ini maka nilainya berapa gitu ya. Oke, kalau kita misalkan Q1 ya nak ya. Di sini adalah Q1, Q2, Q3 dan Q4. Misalnya di sini adalah 20 cm. Ya. Kemudian muatannya di sini adalah min akar 2 kolom. Di sini adalah akar 2 kolom. Sini adalah 4 akar 2 kolom dan di sini adalah min 2 akar 2 kolom. Yang ditanya berapakah nilai potensial listrik di titik R misalnya. R itu ditempatkan di tempat diagonal sisinya, di perpotongan diagonal sisinya. Misalnya ini kan diagonal sisinya. Nah, perpotongannya itu dinamakanlah titik R. Misalnya di sini ada ya. Ini titik R. Titik R. Berapa potensial listrik di titik R gitu ya? Berarti potensial listrik di titik R itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Tinggal kita masukkan nilainya.
Tapi kita harus tahu dulu berapa jaraknya, nak. Ya, harus tahu dulu kita jaraknya berapa. Jarak antara titik R itu dengan Q1, Q2, Q3, atau Q4 ini. Berapa jaraknya? R-nya. Oke, dari sini bisa kita pastikan bahwa R-nya si muatan 1 sama dengan R-nya si muatan 2 sama dengan R-nya si muatan 3 sama dengan R-nya si muatan 4. Iya, caranya bagaimana? Itu adalah setengah dari diagonal sisinya. Artinya kita harus tahu dulu berapa nilai dari diagonal sisinya. Setengahnya diagonal sisinya itu nggak nampak dari muka saya ya. Oke, setengah dari diagonal sisinya itulah nak nilai dari R-nya gitu. Ya. Oke, jadi caranya begini nak. Kita cari dulu diagonal sisinya. Jadi diagonal sisinya itu di sisinya udah pasti kalian sudah tahu kan, kalian kan kelas 12 ya. Pasti sudah tahu lah ya. Akar dari ini kita ganti ke meter ya, berarti 0,2 kuadrat tambah 0,2 kuadrat ganti ke meter ya, berarti 0,2 akar 2 meter. Jadi R1-nya itu sama itu dengan R ya, sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4, yaitu setengahnya. Setengah dari diagonal sisinya. Berarti hasilnya ini adalah 0,1 akar 2 meter. Jelas ya? Oke, sekarang kita tentukan nilai potensial listrik di titik V, di titik R ya. VR itu sama dengan V1 plus V2 plus V3 plus V4. Oke, karena kebetulan nilai K-nya tetap dan R-nya tetap, berarti kalian buatlah di sini K dibagi R. Kali. Kita tinggal masukkan angkanya, Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Kita lihat dari sini. Minus 2 tambah 2, minus akar 2 tambah akar 2. Habis ya. 4 akar 2 kurang 2 akar 2, berarti 2 akar 2. Berarti kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dibagi dengan R-nya. R-nya adalah 0,1 akar 2 meternya. Kalikan dengan ini tadi kan sudah dapatkan nak 2 akar 2. 2 akar 2 kolom. Ya, sekarang kita lihat angkanya. Yang mana yang mau kita coret, Pak? Gitu. Yang akar 2 ini kita coret lain. Baru kita kalikanlah. 9 kali 2 itu adalah 18 kali 10 pangkat 9. Kemudian yang ini 0,1 ini kan dibagi ini karena dibagi 0,1. Berarti ini 18 kali 10 pangkat 10 volt. Jadi Newton ini meter sama meter habis, kolom sama kolom habis. Ya, berarti Newton meter per kolom itu adalah volt. Baik, atau kalau dalam notasi ilmiah kalian buat seperti ini tidak masalah ya. Sebelah sini.